Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alvara Bunga Nabai dengan NIM 2042334. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai musik, khususnya tentang motif dan bentuk lagu. Nah, pertama kita akan bahas mengenai motif dalam musik. Motif itu bisa dibilang sebagai ide kecil dalam musik, seperti kalau dalam cerita kita punya kalimat pembuka yang khas. Dalam musik, motif ini adalah rangkaian nada yang jadi ciri khas suatu lagu. Motif biasanya terdiri dari beberapa nada saja dan pendek, tapi memiliki pengaruh besar dalam keseluruhan lagu. Nah, motif ini bisa muncul berkali-kali dalam lagu dengan sedikit variasi atau bahkan diulang-ulang supaya lagu memiliki struktur dan karakter. Ada beberapa cara motif ini dimodifikasi. Contohnya seperti repetisi, yaitu motif diulang sama persis. Ini membuat pendengar lebih mudah mengingat lagunya. Yang kedua yaitu sequence, yaitu motif diulang tapi dimulai dari nada yang berbeda. Bisa naik atau turun. Yang ketiga yaitu inversi. Nah, kalau yang motif ini, motifnya dibalik arahnya. Kalau aslinya naik, maka di inversi ini jadi turun dan sebaliknya. Yang keempat yaitu augmentasi dan diminusi. Nah, juga sering dipakai di mana durasi not-not dalam motif dibuat lebih panjang atau lebih pendek. Oke, kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bentuk lagu. Nah, bentuk lagu itu bisa dibilang sebagai struktur bangunan dari sebuah komposisi musik. Biar yang kita bisa bayangkan kalau kita membuat rumah harus ada fondasi, dinding, atap, dan sebagainya. Begitu juga dengan lagu, ada bagian-bagian yang menyusun keseluruhan karya musik. Biasanya lagu dibagi jadi beberapa bagian seperti A, bagian utama atau tema, B, bagian kontras atau pengembangan, dan bisa juga ada bagian C atau lainnya, sehingga tergantung kompleksitas lagu terus. Nah, contoh bentuk yang paling umum misalnya bentuk A, B, A, yang artinya bagian penting diulang lagi setelah ada bagian berbeda di tengah. Ini sering sekali dipakai di musik klasik maupun modern karena terasa seimbang dan enak untuk didengar. Nah, kalau kita lihat bentuk lagu lebih dalam lagi, kita bisa menganalisis bagaimana frasa-frasa musik tersusun. Frasa bisa terbagi jadi dua bagian, yaitu antecedent dan consequent. Ibaratnya itu sebagai atau seperti kalimat tanya dan jawaban dalam musik. Bagian antecedent bisa membuat pendengar ini merasa belum selesai dalam lagu, dan consequent membuat penyelesaian. Nah, sekian penjelasan mengenai motif dan lagu. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.